Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Autopilih. Sebuah kisah yang berjudul Teror. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu Tuti dan juga Warna sedang berbincang. Tuti yang sedang membersihkan beras di teras rumahnya, juga Warna yang hanya datang untuk sekedar bercerita, seperti kebiasaan ibu-ibu pada umumnya. Tidak terasa, ini sudah hampir 1 minggu Pak Nar menghilang, ucap Warna. Iya, kasihan istrinya, katanya sekarang Surya menggantikan ayahnya bekerja di kebunnya Yadi, Tuti menimpali. Warna dan Tuti mengarahkan pandangan ke arah suara sendal orang berjalan. Tidak lain orang itu adalah Naroh. Tanpa basa-basi, Naroh langsung menceritakan apa yang dia alami semalam. Tuti dan Warna yang mendengarkan sama-sama terkejut. Apa jangan-jangan Pak Nar marah ya karena warga tidak melakukan pencarian lagi sampai dia meneror warga desa? Mana setiap malam burung hantu terus berbunyi dan suaranya sangat nyaring, ucap Naroh bergidik ngeri. Ngomong-ngomong, apa suamimu masih lama panennya? Tanya Tuti pada Naroh. Mungkin beberapa minggu lagi. Kenapa memangnya? Oh, soalnya Pak Kasim mau ikut ke kota. Dia mau melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Secara Pak Kasim itu kan teman dekatnya Pak Nar. Sebenarnya Pak Kasim sudah ingin suamimu mengantarnya, tapi Yadi tidak mau dan menyuruh Pak Kasim menunggu sampai panen. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Nanti aku tanyakan sama dia, ucap Naroh terkejut. Naroh benar-benar tidak mengetahui soal itu dan mengapa suaminya tidak mau mengantarkan Pak Kasim ke kota. Bukankah hal ini sangat penting dan menyangkut nyawa seseorang? Kalian di sini? Suara dari Ibu Mida. Ia datang bersama Sela, anak pertamanya yang sudah menginjak umur 23 tahun. Naroh memfokuskan pandangannya. Matanya melihat Sela dari ujung rambut sampai kaki. Bukan tidak lain, baju yang Sela kenakan sama persis dengan baju barunya yang ia cari-cari. Baju yang Yadi belikan 1 minggu lalu. Naroh melihat dengan mimik ketus dan alis terangkat. Ia terus memastikan apakah baju itu miliknya atau memang Sela yang juga membeli baju yang sama. Mbak Naroh kenapa ngeliatin saya sampai segitunya? Ucap Sela sambil tersenyum miring. Seketika semua orang yang ada di tempat itu langsung melihat wajah Naroh. Tidak, aku hanya melihat baju yang kamu pakai. Warnanya sangat cantik, imbu Naroh dengan senyuman salah tingkah. Sela yang sangat cantik, kulitnya putih, rambut lurus dan bodi yang bagus, sehingga baju apa saja yang dikenakannya terlihat menarik. Setelah beberapa menit berbincang, Naroh berpamitan pulang. Matanya melirik ke arah Sela dan Sela melihat Naroh dengan senyuman yang terkesan dipaksakan. Dalam perjalanan pulang, Naroh terus memikirkan tentang suaminya yang tidak ingin mengantar Pak Kasim. Ia bingung kenapa suaminya sampai tidak mau, padahal Pak Nar adalah karyawan terbaiknya. Naroh juga bingung kenapa baju yang Sela gunakan sama persis dengan bajunya yang hilang. Air hujan perlahan jatuh. Meski matahari bersinar cerah, Naroh berlari sampai di rumah. Ia membasuh baju dan juga wajahnya yang terkena air hujan. Matanya memandang keluar kamar, melihat keadaan sekitar yang diguyur hujan panas. Perlahan matanya tertutup. Dalam keadaan setengah sadar, tangan dan kakinya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih. Dengan mata setengah terbuka, samar-samar Naroh melihat seseorang membuka pintu, lalu berjalan pelan ke arahnya. Naroh berusaha bangun dan menggerakkan seluruh tubuhnya, namun nihil. Ia tetap saja tidak bisa bergerak. Orang itu menatap wajah Naroh, perlahan mendekatkan wajahnya. Semakin jelas Naroh melihat bahwa sosok orang itu adalah Pak Nar dengan wajah hancur sebagian. Pembunuh,
bisik sosok itu pada Naro sambil tersenyum menyeramkan dengan mata melotot ke arahnya yang sedang pada posisi terlentang di atas ranjang. Dalam keadaan tidak berdaya, Naro berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Ia bisa mendengar suara rintik hujan di luar. Dengan perlahan Naro menggerakkan kedua ibu jari kaki miliknya sambil terus berdoa dan berusaha untuk sadar. Sementara wajah menyeramkan itu terus memandangnya sambil tertawa cekikikan. Perlahan wujud Pak Nar berubah menjadi wanita berambut panjang dan berpakaian serba merah. Sekuat tenaga Naro berteriak agar terlepas dari peristiwa siang itu. Dengan teriakan yang sangat kencang, Naro langsung sadar. Ia sudah bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, menatap sekeliling namun sosok itu sudah tidak ada lagi. Naro mengusap dada lalu mengatur nafas. Di luar sana hujan masih terus turun, disertai panas. Nampak pelangi menghiasi awan siang itu. Perlahan ia turun dari ranjang menuju arah dapur, melihat tumpukan pakaian kotor yang sangat banyak. Sebaiknya aku mencuci saja, daripada harus kembali tidur lagi, lirihnya dalam hati. Lalu dipisahkan satu persatu pakaian miliknya dan Yadi. Matanya terfokus pada satu baju Yadi yang sangat kotor. Ada banyak noda yang berwarna kecoklatan nampak seperti darah yang sudah mengering. Bahkan baju itu juga bau amis. Naro menutup hidungnya lalu memperhatikan dengan teliti. Ini apa sih? Tanah apa darah? Kok bisa banyak seperti ini? Mana bau lagi? Kenapa bisa ada noda sebanyak ini di baju Yadi? Suara langkah kaki di bagian ruang tengah yang terdengar sangat jelas. Jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Siapa ya? Gak mungkin Mas Yadi. Ini baru jam 2 siang. Namun tidak ada siapapun saat Naro pergi melihat. Dan pintu rumah juga jendela tertutup rapat. Setelah mengecek, Naro kembali ke dapur. Meski bingung dengan baju Yadi yang dipenuhi noda itu, ia terus memisahkan pakaian yang akan dicuci. Astaga, Sela, kamu ngapain di sini? Naro terlonjak kaget. Jantungnya berdetak kencang saat melihat Sela yang tiba-tiba berada di belakangnya. Sela melihat Naro dengan tatapan tajam lalu tersenyum dingin. Kamu ngapain masuk ke dalam sini? Ucap Naro sambil mengerutkan dahinya. Dan ngapain kamu bawa pisau? Tanya Naro saat matanya terfokus pada tangan Sela yang memegang sebuah pisau. Ini Mama menyuruhku untuk meminta serai yang ada di samping rumahmu, Mbak. Karena di depan pintu tertutup, jadi aku lewat belakang dan kebetulan pintu dapur Mbak terbuka. Jawab Sela lembut dengan senyum penuh arti sambil tangan kanannya memegang-megang ujung pisau yang runcing. Oh, ya sudah, ambil saja. Jawab Naro sambil memperhatikan gerak-gerik Sela. Sela hanya tersenyum saat mendengar jawaban Naro. Terdengar derap langkah kaki dari arah depan. Sontak kedua wanita itu mengarahkan pandangan. Sela, kamu ngapain? Tanya Yadi, lalu melirik ke arah benda tajam yang ada di tangan Sela. Dia datang meminta serai, jawab Naro singkat sambil melanjutkan aktivitasnya. Betul, apa yang dikatakan istrimu, ungkap Sela dan berlalu pergi. Naro yang sedang memisahkan baju sontak terhenti. Ia langsung terfokus pada apa yang dikatakan Sela barusan. Kamu sepertinya dekat dengannya. Jawaban yang dia berikan kepadamu terdengar sangat akrab di telinga. Imbu Naro dengan mimik bingung. Apa maksudmu? Dia kan anak Pak Kasim, pemimpin desa ini. Sangat tidak mungkin aku tidak mengenalnya, balas Yadi. Oh ya, kenapa bajumu ini penuh noda? Cerca Naro sambil menunjukkan baju pada Yadi. Sendok yang dipegang Yadi langsung terjatuh. Ia seperti terkejut mendengar pertanyaan istrinya itu. Kenapa kamu seperti terkejut? Ini noda apa? Kenapa banyak sekali? Cerca Naro dengan sedikit membentak. Wajahnya mulai panik. Kamu dapat di mana baju ini? Dan kenapa wajahmu seperti orang yang sedang curiga? Bukannya menjawab, Yadi malah bertanya. Baju ini terkena noda saat aku bekerja di kebun. Ini noda batang kayu, ucapnya sambil memandang wajah Naro. Noda kayu? Tapi kenapa baunya sangat amis? Sudahlah, ini hanya noda biasa. Kenapa kamu sampai mempermasalahkannya? Yadi mengambil korek api dan membakar baju itu di luar dapur. Sontak Naro terkejut dengan apa yang dilakukan Yadi. Kenapa kamu bakar? Ini masih bisa dibersihkan loh. Biarkan saja, walau dibersihkan aku tidak berniat untuk memakainya lagi. Pungkas Yadi lalu kembali masuk ke dalam dapur. Kedua netra Naro memandang baju yang perlahan hangus terlalap si jago merah.
Sesaat ujung matanya menangkap seseorang yang sedang berdiri dan melihatnya dari kejauhan. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku, lirihnya sambil memandang jauh ke depan. Naro, ayo masuk. Apa yang kau lakukan di situ? Perlahan Naro masuk ke dalam rumah dan menyiapkan makanan untuk suaminya. Rasanya seperti ada yang disembunyikan oleh Yadi. Ya, tadi baju yang dipakai Sela sama dengan baju yang kamu belikan. Pungkas Naro sambil memandang Yadi. Apa? Baju? Tanya Yadi seperti orang yang tertangkap basah. Baju seperti itu kan banyak yang dijual di kota, ucap Yadi lagi. Oh, begitu ya. Hujan sudah reda, matahari perlahan tenggelam, malam kembali hening dan sunyi. Semua warga berdiam diri di dalam rumah. Binatang malam mulai bersuara bersamaan dengan dahan pohon yang bergoyang tertiup angin. Di rumah Tuti sedang gelisah menanti suaminya yang belum juga pulang. Tuti berdiri di balik jendela sambil terus memandang ke arah luar. Tolong, tolong, tolong saya. Suara teriakan yang sangat besar menggegerkan kembali desa. Sontak warga yang berada di dalam rumah langsung berhamburan keluar melihat apa yang terjadi. Astagfirullah, Barto, Mas Barto, kamu kenapa? Teriak Tuti sambil berlari ke arah suaminya. Barto langsung terhuyung sambil memegang kepalanya yang terus mengeluarkan cairan merah. Para warga langsung mengangkat tubuh Barto dan membawanya ke dalam rumah. Ada orang yang memakai pakaian serba hitam mengejarku, ungkap Barto histeris. Barto lalu menjelaskan kalau ia pulang terlambat karena masih menggali singkong yang tumbuh liar saat perjalanan pulang. Awalnya ia bersama Marwan, namun entah mengapa Marwan bilang ingin pulang lebih dulu. Tiba-tiba ada yang memukulku dari belakang sampai kepalaku pecah, imbu Barto sambil meringis kesakitan. Sontak suasana menjadi ramai. Tuti langsung membersihkan luka suaminya. Tapi kamu lihat siapa orangnya? Tanya Pak Kasim. Tidak, dia memakai penutup wajah, simpul Barto sambil menahan sakit. Marwan datang membuat semua orang langsung memandang ke arahnya. Ya ampun Barto, kamu kenapa? Tanya Marwan dengan mimik terkejut sambil melihat kepala temannya yang bersimbah darah. Maaf, karena aku pulang duluan dan tidak menunggumu. Tadinya aku ingin mengambil singkong juga, hanya saja hari sudah semakin gelap. Aku takut kalau Warna marah jika aku pulang terlambat, imbunya dengan menyesal. Jangan-jangan orang yang membunuh Pak Nar adalah orang yang sama dengan orang yang memukulku. Semua warga langsung khawatir. Mereka takut jika akan menjadi korban selanjutnya, hingga mereka bersepakat kalau akan pergi ke kebun beramai-ramai agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayo, kita cari orang itu. Mungkin saja dia masih berada di dalam hutan, usul beberapa warga. Malam itu hutan yang sunyi kembali ramai dengan diterangi cahaya obor. Sebagian warga masuk ke dalam hutan dan sebagian lainnya berjaga-jaga di desa. Di tempat kejadian, beberapa batang singkong berhamburan akibat perlawanan yang dilakukan oleh Barto. Lihat, ada jejak sepatu di sini, teriak seorang warga sambil menunjuk tanah hitam yang sedikit becek. Nampak jelas langkah kaki seseorang yang menggunakan sepatu. Perlahan namun pasti warga mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pembunuh itu. Sambil membersihkan semak belukar yang menghalangi jalan, semakin masuk ke dalam hutan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Di depan sana terlihat sebuah gubuk kecil dengan tumbuhan merambat pada dindingnya. Bau busuk yang terbawa angin membuat mual para warga. Semakin dekat nampak beberapa ekor lalat hijau terbang di sekitar pintu dan jendela gubuk. Aku baru tahu kalau ada gubuk di sini, pungkas Marwan sambil menutup hidungnya. Brak! Warga mendobrak paksa pintu gubuk atas permintaan Pak Kasim. Saat pintu terbuka, banyak lalat berterbangan keluar. Mata Marwan membelalak melihat mayat Pak Nar yang sudah bengkak, dengan beberapa lalat dan belatung yang menutupi luka-luka di badan yang tidak lagi bernyawa itu. Kondisi mayat sangat mengenaskan dengan wajah tersayat-sayat. Astagfirullah, Papa, itu Papa saya, teriak Surya histeris. Tenanglah Surya, ungkap Marwan sambil mengelus pundak Surya yang sudah terduduk lemas. Bagaimana ini Pak? Tanya Marwan. Sementara di luar gubuk beberapa orang warga tidak berani masuk. Begini saja, kita tinggalkan dulu mayat ini di sini, lalu kita kembali ke desa. Biar saya meminta bantuan Yadi untuk mengantar saya ke kota. Bagaimanapun juga, kita harus lapor polisi,
ungkap Pak Kasim. Tidak, saya tidak mau. Saya harus membawa mayat papa saya ke desa, bentak Surya. Tenanglah Surya, saya mengerti perasaanmu. Hanya saja kita tidak boleh melakukan apapun pada mayat ini sebelum polisi datang. Bisa-bisa kita yang jadi tersangka, jelas Pak Kasim. Benar juga apa yang dikatakan Pak Kasim. Lagi pula ini sudah malam dan kondisinya sangat tidak memungkinkan, balas Marwan. Sesuai kesepakatan, warga kembali ke desa dan meninggalkan mayat Pak Nar. Sementara itu kondisi di desa masih ramai. Warga masih menanti-nanti kabar dari warga lainnya yang masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam dengan nafas terengah-engah, ia berlari di dalam hutan tanpa penerangan, sambil terus melihat ke arah belakang dengan ketakutan. Wajahnya dipenuhi keringat. Ia duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu mengambil nafas dalam dan dihembuskan secara perlahan. Tangannya masih menggenggam sebuah balok kayu besar yang berlumuran cairan merah. Bibirnya tersenyum kecil, penglihatannya terasa kabur. Ia lalu membuka penutup wajahnya. Sebaiknya aku istirahat sebentar di sini. Warga tidak akan mengejarku sampai sejauh ini. Sayang sekali, aku tidak berhasil padahal tinggal sedikit lagi. Lirihnya lembut, lalu mengeluarkan benda tajam dari sakunya. Siapa suruh mereka melihatku? Apapun yang menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Tinggal satu orang lagi yang harus kuhempaskan agar tidak menghalangi keinginanku, ungkap orang berbaju hitam itu sambil mengusap-ngusap ujung pisau. Sudah cukup istirahatnya. Sebaiknya aku pulang dan melihat betapa gemparnya orang-orang di desa. Di desa keadaan semakin tidak terkendali setelah kabar tentang mayat Pak Nar yang sudah ditemukan. Ditambah lagi suara tangis histeris dari keluarga Pak Nar menambah heboh keadaan. Ayah, kamu sudah dengar kabar tentang mayat Pak Nar? Tanya Naro. Yadi mengangkat sebelah alisnya, matanya memandang tajam ke arah luar. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Suara ketukan berasal dari pintu membuatnya mengalihkan pandangan. Di luar rumah sudah ada Pak Kasim dan beberapa warga yang menunggu. Kami datang ke sini untuk meminta bantuan. Tolong antarkan saya dan beberapa warga ke kota. Kita harus lapor pada polisi tentang masalah ini, ungkap Pak Kasim. Tentu saja. Sementara itu di rumah, Marwan berdiri di halaman depan dengan tatapan kosong. Kamu kenapa? Sikapmu aneh setelah pulang dari pencarian, tanya Warna. Aku hanya sedikit lelah. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian di desa kita ini. Kamu benar, aku jadi resah loh. Kamu takut? Tanya Marwan yang melirik istrinya lalu tersenyum. Tentu saja aku takut. Situasi ini membuatku khawatir. Apalagi kamu yang sering keluar masuk hutan. Kau berlebihan. Aku tahu siapa pembunuhnya, ucap Marwan dengan wajah serius. Apa kamu tahu? Balas Warna dengan wajah serius juga terkejut. Kamu mudah sekali tertipu. Mana mungkin aku tahu. Kamu pikir suamimu ini polisi? Ucap Marwan tertawa, lalu masuk ke dalam rumah. Dalam perjalanan Yadi hanya diam. Ia terus menatap jalan. Kamu kenapa? Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, tanya Pak Kasim membuyarkan Yadi. Ah tidak, ucap Yadi singkat. Kita harus menemukan pelakunya. Apapun yang terjadi, dia sudah sangat meresahkan ketentraman desa, tegas Pak Kasim. Yadi lalu tersenyum miring mendengar ucapan Pak Kasim. Kedua manik matanya melihat ke arah Pak Kasim. Apa kau yakin? Apa kau siap mengetahui siapa yang membunuh wargamu? Ungkap Yadi tersenyum miring. Apa maksudmu? Tanya Pak Kasim bingung. Tidak Pak, singkat Yadi. Mobil melaju membelah jalanan yang gelap. Warga yang ikut dan duduk di bagian belakang memeluk dada masing-masing karena kedinginan. Angin bertiup kencang membuat pohon-pohon yang ada di samping jalan bergoyang. Sekitar 30 menit akhirnya mobil memasuki perkotaan, membuat Pak Kasim bisa bernapas lega. Kalian semua tunggu di sini, biar saya yang masuk membuat laporan, ucap Pak Kasim diikuti dengan anggukan warga. Yadi hanya melihat Pak Kasim berjalan ke dalam kantor polisi. Matanya terus melihat sampai belakang Pak Kasim, tidak bisa dijangkau oleh pandangan matanya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya proses pembuatan laporan selesai. Mobil Yadi kembali membelah jalanan malam untuk kembali ke desa. Setelah menempuh perjalanan, sampailah mereka di desa. Masih ada beberapa warga yang berdiri di samping jalan dan warga lainnya berkumpul di rumah Pak Nar.
sambil menguatkan keluarga yang telah ditinggalkan dengan tragis. "Ah, sakit," lirih Barto sambil meringis saat istrinya membersihkan luka yang ada di bagian kepala. "Tanganmu juga memar, biarkan aku mengompresnya dengan air hangat," ungkap Tuti saat melihat tangan suaminya yang juga membiru karena pukulan balok. "Aku benar-benar trauma, aku sangat takut," lirih Barto. Tuti membelai lembut tangan suaminya. Ia berusaha menenangkan sang suami yang baru saja tertimpa kemalangan. Barto memandang jauh keluar. Ia berpikir kesalahan apa yang pernah ia buat pada seseorang sampai ia juga ikut menjadi korban. "Tuti, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu," imbu Barto serius. Sesuatu apa?" Tidak jadi." Tuti mengerutkan dahinya. Ia bingung dengan sikap Barto yang terlihat aneh. Tidak mau ambil pusing, Tuti membawa keluar kamar sebuah mangkok berisi air hangat yang habis digunakan untuk mengompres memar pada tangan Barto. Begitu juga dengan Marwan. Di rumahnya ia terus diam sambil sesekali mengusap kasar rambutnya, nampak seperti orang frustasi. "Kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatikan kamu seperti sedang memikirkan sesuatu," tanya Warna yang bingung dengan sikap suaminya yang aneh. Tidak, aku sungguh baik-baik saja." Mata Marwan langsung terfokus di jalanan. Saat melihat mobil Yadi berhenti di depan rumah Pak Kasim, ia langsung keluar rumah dan berlari ke arah mereka yang baru saja datang dari kota. "Bagaimana Pak? Apa Bapak sudah membuat laporan?" tanya Marwan saat Pak Kasim turun dari mobil. Mata Marwan langsung melirik ke arah Yadi yang baru juga keluar dari mobil. "Iya, saya sudah membuat laporan," singkat Pak Kasim. Kedua netra Marwan terus memperhatikan gerak-gerik Yadi, begitu juga Yadi yang terus melihat ke arah Marwan. "Baiklah, kalau begitu saya pulang dulu," celetuk Yadi. Ia berjalan namun matanya sesekali melihat Marwan yang dari tadi terus memperhatikan dirinya. Malam semakin larut. Semua warga sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Malam itu menjadi malam yang paling menyeramkan di desa itu. Warga tidak bisa tidur karena ketukan pintu di rumah mereka. Juga suara-suara rintihan kesakitan terdengar. Ketukan dan suara rintihan itu seakan berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya, seperti tidak membiarkan warga untuk beristirahat dengan tenang. Krok, krok, krok. Suara binatang malam bersaut-sautan turut menambah kesan mistis. Bak, bak. Suara gedoran pintu membuat Warna ketakutan. Ia terus memeluk anaknya yang sudah tidur pulas. "Pak, aku takut," bisik pada Marwan. "Diamlah, kita tidak perlu membuka pintu karena aku yakin itu bukanlah orang," balas Marwan sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Hal itu terjadi di rumah warga lainnya. "Kakak, aku takut," ucap Saras sambil menggenggam erat tangan kakaknya. "Diamlah Saras," bentak Sela. Ia kesal karena adiknya itu terus menangis. Sementara di luar sana sedang ada suara-suara aneh. Malam yang terasa begitu panjang karena sebuah teror akhirnya berlalu. Matahari perlahan menunjukkan sinarnya. Desa kembali ramai dengan kedatangan polisi yang mengevakuasi jenazah Pak Nar. Sayangnya penyelidikan tidak dilanjutkan karena keluarga Pak Nar tidak ingin memperpanjang urusan. Belum lagi mereka yang tidak punya kendaraan untuk kesana kemari mengurus semuanya. Ditambah dengan desa mereka yang terpelosok dan sangat jauh dari kota, menjadi salah satu bahan pertimbangan Surya dan ibunya. "Biarkan tangan Tuhan bekerja, kami orang miskin tidak mampu melakukan apapun," ucap istri Pak Nar sambil menangis pilu. Sesuai kesepakatan, siang itu juga jenazah Pak Nar dikebumikan mengingat kondisi jenazah yang sudah lama dan mengeluarkan bau tidak sedap. "Bagaimana lukamu, Bar?" tanya Marwan. "Sudah mulai membaik, hanya saja kepalaku masih terasa sakit." "Menurutmu siapa pelakunya?" tanya Marwan sambil menatap wajah Barto. "Entahlah, aku juga bingung. Aku tidak ingin asal menuduh." "Begitu ya, baiklah, aku pulang dulu," ibu Marwan. "Ah, jadi kedatanganmu hanya ingin menanyakan itu saja?" cerca Barto dengan mata melotot. "Menurutmu, memangnya apa yang kau harapkan? Sudahlah, aku mau pulang," ibu Marwan sambil tersenyum dan berlalu pergi. Sementara itu dari balik jendela seseorang sedang menyunggingkan senyum lebar sambil membelai-belai ujung pisau. Ia cukup terharu dengan keputusan keluarga yang sedang berduka.
karena dengan memberhentikan penyelidikan membuat dirinya aman dari kejaran polisi. Sepertinya memang kemenangan berpihak padaku, tinggal satu orang lagi, ucapnya lembut sambil memperhatikan pantulan bayangan wajahnya dari benda tajam yang ia pegang. Padahal aku tidak mau melakukan hal yang mengerikan ini dan membuat diriku repot, tapi apa boleh buat, orang-orang itu berpotensi mengancam kebahagiaan yang ingin aku raih. Ternyata mempunyai dua kepribadian juga lumayan menyenangkan, lirihnya sambil tertawa mengingat apa saja yang telah dia lakukan, seakan ia bahagia dengan gangguan mental yang bersarang pada dirinya. Setelah 1 hari Pak Nar dimakamkan, warga mulai beraktivitas seperti biasa, meski dalam keadaan was-was dengan kejadian yang melanda desa. "Ya, kamu gak mau sarapan dulu sebelum pergi ke kebun?" tanya Naro sambil mengaduk segelas kopi. "Tidak, aku mau langsung pergi, banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan," singkat Yadi lalu mengisap sebatang rokok dan pergi meninggalkan Naro yang berdiri di depan meja makan. Naro hanya mengambil nafas dalam, ia merasa akhir-akhir ini suaminya banyak berubah. Selepas kepergian Yadi, Naro langsung membereskan rumah. Tangannya terhenti saat membuka lemari piring bagian bawah. Dengan gemetar Naro mengambil benda tajam yang terbungkus dengan plastik transparan di dalam lemari itu. "Ah, apa ini?" gumam Naro sambil memperhatikan benda yang ia temukan. "Apa jangan-jangan Yadi?" ucapnya gelisah. Perasaannya campur aduk, rasa takut dan panik menjadi satu. Seluruh tubuhnya merinding. Bayangan tentang kematian Pak Nar dan juga kejadian yang dialami Barto berputar di dalam pikirannya. Dalam hati Naro bertanya-tanya, apakah suaminya yang melakukan semua itu? Naro terus memandang benda tajam yang berada dalam genggamannya. Air mata keluar membasahi kedua netra hitam miliknya. Matanya tertuju pada kantong kresek berwarna hitam yang juga ada di dalam lemari itu. Dengan cepat Naro langsung merobek kertas berukuran sedang. Matanya membelalak saat melihat satu pakaian wanita dipenuhi dengan noda darah yang sudah mengering. "Baju siapa ini?" gumam Naro lagi. Sementara itu di perkebunan milik Yadi, Barto dan Marwan sedang membersihkan rumput yang tumbuh di sekitaran kebun. "Apa kepalamu sudah sembuh?" tanya Marwan. "Sedikit membaik. Aku harus masuk kerja untuk memberi istriku makan." Marwan memberi kode kepada Barto untuk mendekatkan dirinya. Mata mereka langsung mengarah pada Yadi yang sedang mengawasi karyawan lainnya. "Firasatku, kalau yang melakukan semua ini adalah Yadi," bisik Marwan pelan. Barto hanya membuang nafas kasar saat mendengar apa yang dikatakan Marwan. Sementara Marwan terus memfokuskan kedua netranya pada Yadi. Sebenarnya ada rahasia yang ingin aku ceritakan padamu. Ini tentang Yadi," lirih Barto pelan. "Rahasia? Rahasia apa? Tapi kamu janji jangan mengatakan hal ini kepada siapa-siapa. Aku belum pernah mengatakan hal ini pada siapapun." Barto dengan tangan memohon. Barto mendekatkan mulutnya ke arah telinga Marwan, sontak membuat mata Marwan membelalak. Ia terkejut sampai mulutnya terbuka membentuk huruf O. "Apa kau yakin?" tanya Marwan, diikuti dengan anggukan Barto. "Apa hanya kau yang melihatnya?" tanya ia lagi. "Tidak. Waktu itu aku bersama Pak Nar," jawab Barto dengan pandangan mata tertunduk ke tanah. Apa jangan-jangan Pak Nar dibunuh karena hal ini? Dan apa kau juga menjadi target pembunuhan namun gagal? Ini sungguh tidak masuk di akal jika hanya karena alasan itu sampai membuat seseorang harus kehilangan nyawa, tanya Marwan dengan mimik serius. "Waktu itu Pak Nar marah kepada mereka dan mengancam akan memberitahukan masalah itu pada Pak Kasim, dan besoknya Pak Nar langsung hilang," pungkas Barto. Waktu berjalan begitu cepat. Naro yang sedang duduk di atas teras rumah memandang langit yang mulai berwarna oranye. Pertanda matahari sebentar lagi akan pamit. Matanya memandang ke arah jalanan, menunggu Yadi pulang dari perkebunan. Langkahnya berjalan masuk ke dalam rumah. Naro menarik jendela lalu menguncinya. Ia menarik selembar kain gorden untuk menutup bagian dalam jendela. "Tumben Yadi belum pulang," lirihnya dalam hati. Tok tok. Derap langkah kaki dari arah dapur membuat Naro terkejut. Ia yang sedang berdiri di ruang tengah langsung memalingkan wajahnya ke arah dapur. "Apa Yadi lewat pintu belakang ya?" "Ayah, kamu sudah pulang?" Namun hening tidak ada jawaban. Naro menyalakan lampu dapur hingga seluruh rumah menjadi terang.
Perlahan Naro berjalan menuju dapur, namun tidak ada siapapun di sana. Pintu dapur juga tertutup rapat. Naro langsung membalikkan badan lalu berjalan ke arah kamar. Tiba-tiba, bak! Belakangnya dihantam menggunakan balok besar sampai ia terhuyung ke depan. "Siapa kamu? Kamu mau apa?" tanya Naro. Masih posisi terduduk, ia memegang pundak belakangnya yang terasa sakit. Matanya memandang seseorang yang berdiri di hadapannya, orang yang menggunakan pakaian hitam dengan muka tertutup. Di tangan orang itu masih memegang balok kayu. Tanpa rasa kasihan, bak! Balok kayu itu kembali menghantam kepala bagian kanannya. Naro meringis kesakitan sambil memegang kepalanya yang terasa basah. Matanya membelalak saat sadar, melihat cairan merah sudah mengalir keluar akibat hantaman balok kayu itu. Sesaat pandangan matanya terasa kabur, hingga ia tidak bisa melihat dengan jelas orang di hadapannya yang sedang tertawa cekikikan. Dengan cepat kerah baju ditarik hingga ia berhadapan dengan orang itu. "Siapa kau?" Lirinya tertahan. Perlahan tangan Naro meraih asbak yang ada di samping meja. Brak! Naro melayangkan asbak kayu ke arah depan hingga mengenai kepala orang dengan wajah yang tertutup itu. "Oh!" teriak orang itu. "Suaramu, siapa kamu sebenarnya?" Naro berusaha berdiri. Ia seperti mengenal suara orang itu. Dengan langkah gontai Naro berusaha berjalan ke arah pintu untuk meminta pertolongan. "Tolong!" Bak! Hantaman kayu lagi-lagi mengenai belakang kepalanya hingga Naro kembali terhuyung. Jangan bunuh saya," mohon Naro. Lagi-lagi orang itu melayangkan balok kayu ke arah kaki kiri Naro. Naro menangis merasakan rasa sakit yang luar biasa. Terasa kakinya hampir patah. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Naro dengan cepat menahan kaki orang itu lalu menggigitnya dengan kuat. Saat orang itu lengah, Naro berdiri dan mendorong kuat tubuh orang itu hingga terguyung ke belakang. Merasa ada kesempatan, dengan cepat Naro menarik penutup kepala yang berwarna hitam itu. Matanya membelalak saat melihat siapa yang ada di hadapannya. "Kamu?" teriak Naro dengan terkejut. "Sela, jadi kamu yang melakukan semua ini?" tanya Naro. Tubuh yang awalnya mulai lemah, entah dari mana Naro mendapat sedikit kekuatan untuk bertahan. Sela langsung menyeringai, matanya tajam dengan senyuman miring khas orang dengan kepribadian ganda. Ia bertepuk tangan, kegirangan, seperti baru saja mendapatkan hadiah. "Iya, aku. Apa ada masalah?" tanya Sela dengan mata melotot ke arah Naro sambil tertawa hingga barisan gigi putihnya terlihat. Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa salah orang-orang itu dan apa salahku?" bentak Naro yang sudah tersulut amarah. Ia yang tadinya berencana kabur karena ketakutan sekarang tidak lagi. "Aku hanya tidak suka ada yang ikut campur dengan urusanku. Dan kamu menjadi orang yang ikut menghalangi jalanku," ucap Sela. Ia mendorong bahu kanan Naro dengan telunjuk miliknya. "Apa maksudmu?" ketus Naro dengan wajah bingung. Brak! Sela menarik rambut Naro dan membenturkan kepala istri dari Yadi itu pada kursi yang ada di dekatnya. "Biar aku jelaskan. Agar kau tahu siapa juga yang ikut serta melakukan ini, dengarkan baik-baik." Senyuman terukir dari wajah gadis cantik berusia 23 tahun itu dengan tangan masih mencengkram rambut Naro. Cerita dari sudut pandang Sela. Langkahku terburu-buru menuju perkebunan Yadi. Aku harus menemui lelaki berusia 35 tahun itu. "Aku hamil." "Apa? Kamu gila?" sangga Yadi. Ia memperhatikan sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang di sekitar yang mendengar percakapan mereka. "Aku tidak gila dan aku serius. Kamu harus tanggung jawab. Lagi pula kau juga belum mendapatkan anak dari Naro. Ceraikan saja dia," bentakku pada Yadi. Mataku terus mengikuti gerak netra Yadi. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menceraikan istriku. Kamu gugurkan saja anakmu itu," bentak Yadi sambil mengusap rambutnya dengan kasar. Wah, nyalimu besar juga untuk menentangku," ucapku dengan ciri khas bibir yang menyungging miring. Krak. Kami yang terlibat percakapan serius itu langsung mengarahkan pandangan ke arah suara. Kami terkejut melihat Pak Nar dan Barto yang mendengar percakapan panas. "Sela, kamu? Astagfirullah, bisa-bisanya kalian berdua. Aku akan melaporkan masalah ini pada ayahmu, Sela," bentak Pak Nar padaku.
Sementara Barto hanya diam membisu. Kemudian mereka pergi meninggalkanku dan Yadi yang mematung karena tertangkap basah. Mata Sheila terus menatap tajam dengan alis terangkat. Netranya terus mengikuti Pak Nar hingga hilang dari pandangan. Sial, aku harus menyingkirkan tua bangka itu. Sambil mengeluarkan pisau dari dalam lemari, dengan lembut aku membelai ujung pisau yang runcing. Keesokan harinya saat waktu sudah mulai sore, aku melihat Pak Nar yang pergi menuju kebun yang baru saja ia buka. Merasa ada kesempatan, aku langsung membuntutinya. Tanpa sengaja ternyata Yadi melihatku dan dengan bodohnya ia mengikutiku. Aku menunggu saat langit mulai berwarna jingga. Tanpa rasa kasihan, ku layangkan balok di belakang lelaki yang sudah tua itu. Tanpa memberi jeda, langsung ku eksekusi dirinya sampai meregang nyawa. Sheila, kamu! Aku terkejut. Rupanya Yadi melihatku. Sayang, kamu melihatnya. Aku sudah menyingkirkan orang ini. Kamu pasti bahagia kan? Tanyaku sambil membelai wajah tampannya dengan kedua tanganku yang sudah berlumuran darah. Yadi langsung mengusap rambutnya dengan kasar. Ia nampak panik melihat bajuku yang juga sudah berlumuran cairan merah. Kamu benar-benar psikopat, Sheila. Wanita sakit jiwa, bentak Yadi padaku. Aku yang mendengar bentakannya langsung tersulut emosi. Kami bertengkar di depan mayat Pak Nar. Tanpa sengaja Yadi mendorong tubuhku sampai perutku terpukul pada batang pohon yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Sakit, kataku sambil memegang perut yang terasa sangat sakit. Dapat kurasakan cairan yang keluar dari bawahku. Kakiku tidak sanggup berdiri. Aku merangis histeris karena merasakan sakit yang tidak tertahan. Yadi yang melihatku langsung panik. Sheila, maafkan aku benar-benar tidak sengaja, ucapnya dengan lembut. Aku merasa waktu itu dia peduli dan masih mencintaiku. Pandanganku mulai kabur sampai tidak sadarkan diri. Dan saat tersadar, aku sudah berada di rumah sakit. Rupanya Yadi membawaku malam itu ke rumah sakit tanpa sepengetahuan orang desa, dan dia juga yang mengurus mayat Pak Nar. Janin dalam perutku sudah tidak ada. Keinginanmu terkabul, ucapku dengan lemas, sementara Yadi hanya diam membisu. Dengarkan aku, bajumu juga barang bukti yang kau gunakan untuk menghabisi Pak Nar. Biar aku yang simpan, ketus Yadi. Pakailah ini. Ia menyodorkan sebuah kaos daster berwarna biru. Apa ini baju istrimu? Tanyaku sambil menggenggam erat. Rasanya aku seperti direndahkan. Harga diriku sudah hilang di hadapannya. Iya, tapi Naro belum pernah memakainya. Aku baru saja membelinya 1 hari yang lalu, ucapnya sambil membereskan pakaian milikku. Lalu hubungan kita? Tanyaku dengan mata berkaca. Hubungan kita? Anggap saja tidak pernah terjadi apapun pada kita. Lupakan semuanya, ucap Yadi dengan enteng. Seketika air mataku jatuh. Rasanya sangat sakit sekali. Padahal dia berjanji padaku untuk menikahiku dan menceraikan Naro istrinya. Waktu itu Yadi memaksaku keluar dari rumah sakit, walau sebenarnya dokter belum mengizinkan untuk pulang. Tubuhku masih terasa lemas dan perutku juga masih terasa nyeri. Aku keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, tangisku memohon pada Yadi. Aku hanya akan menikahimu kalau istriku sudah tiada. Singkatnya, membuatku tersenyum seperti mendapatkan secercah harapan. Naro terkejut mendengar pernyataan dari Sheila. Hatinya seakan terpukul mendengar kenyataan kalau suaminya juga ikut terlibat dalam pembunuhan Pak Nar. Ditambah lagi dengan pengkhianatan yang ia lakukan dengan Sheila. Kenapa kamu menangis? Tapi bukan berarti kau bisa membunuhnya, tegas Yadi pada Sheila. Ia terkejut karena mendengar kegaduhan dalam rumahnya. Brengsek, kamu sendiri yang bilang padaku. Apa kau lupa? Aku bahkan bisa memberimu keturunan, celetuk Sheila. Kedua manik matanya memantulkan bayangan Yadi yang berdiri di depannya. Bukan berarti kau bisa menghabisi nyawa istriku. Sadarlah, aku mencintai istriku, tegas Yadi. Mendengar perkataan Yadi sontak membuat Sheila naik pitam. Dirinya merasa dipermainkan oleh lelaki yang pernah memberikan janji. Kau sudah membuatku hamil meskipun anak itu tidak bisa hadir karena ulahmu, bentak Sheila dengan emosi. Kedua netranya mulai berkaca-kaca. Itu adalah kesalahan. Hubungan kita juga adalah kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi, bentak Yadi dengan suara tidak kalah besar dari Sheila. Lagi dan lagi kedua orang yang terlibat masalah itu bertengkar di depan Naro yang terduduk lemas.
Badannya serasa remuk redam setelah apa yang dilakukan Sheila kepada dirinya. Ditambah lagi Naro harus menerima kenyataan kalau suaminya bermain serong dengan anak pemimpin desa. Belum lagi kematian Pak Nar yang dimana suaminya secara tidak langsung juga terlibat. Air mata Naro mengalir membasahi kedua pipinya. Mulutnya seakan terkunci, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Badannya gemetar. Belum lagi cairan merah yang sedari tadi terus keluar sedikit demi sedikit dari kepalanya. Ini bukan kesalahan. Cintaku tidak salah. Aku benar-benar mencintaimu. Semua ini gara-gara wanita mandul ini. Umpat Sheila sambil menuju ke Naro yang sudah tidak berdaya. Plak. Sebuah tamparan dilayangkan oleh Yadi. Sheila secara refleks memegang pipi kirinya. Ia menatap lelaki yang ada di hadapannya dengan tatapan nanar. Ketawa yang terdengar pelan keluar dari mulut wanita berkepribadian ganda itu. Dengan cepat Sheila berjalan ke arah Naro dengan pisau yang masih berada di genggamannya. Ia hendak melayangkan benda tajam itu ke arah Naro yang sudah tidak berdaya. Lepaskan aku, biar aku menghabisinya. Dialah yang jadi penghalang hubungan kita, teriak Sheila sambil berusaha menyentuh tubuh Naro. Sementara itu Yadi menahan tubuh Sheila dengan kuat. Ia berusaha agar tidak ada korban nyawa lagi. Hentikan, teriak Yadi dengan kuat. Ia menarik Sheila menjauh dari Naro hingga Sheila terhuyung ke belakang. Tanpa sengaja Sheila terhantam pada kursi kayu dan perut bagian kanannya tertusuk oleh pisau yang ia pegang sendiri. Sheila meringis. Tangan kanannya memegang perut yang terasa pedih dan nyeri perlahan berubah menjadi rasa sakit. Perutku. Mata Sheila membelalak saat melihat tangannya yang sudah berlumuran darah. Yadi, kamu. Ucap Sheila terhenti saat ia melihat Yadi terkesan lebih peduli pada Naro. Sontak air matanya luruh. Untuk kesekian kali hatinya tercapik. Naro, maafkan aku. Aku memang bersalah. Aku akui semua di hadapanmu. Aku memang berselingkuh. Maafkan aku, pinta Yadi sambil memohon agar istrinya memberi maaf. Sheila yang melihat Yadi mengharapkan maaf dari istrinya sontak merasa cemburu. Ia tidak habis pikir dengan logika lelaki 35 tahun itu. Tidak, jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain pun tidak. Perlahan Sheila mulai bangkit sambil menahan darah yang keluar dari luka di perutnya. Ia berjalan pelan ke arah Yadi. Sheila menusuk belakang Yadi yang kebetulan sedang membelakangi dirinya. Cairan merah langsung mengalir keluar. Sheila, kamu, lirih Yadi. Ia langsung melihat Sheila. Ini balasan untukmu. Aku tidak terima diperlakukan seperti sampah. Yadi yang tersulut emosi dengan cepat mencekik leher wanita yang menjadi selingkuhannya itu. Naro yang tidak ingin terlibat berusaha keluar rumah untuk meminta pertolongan. Meski dengan mengesot ia berusaha untuk keluar rumah. Tolong saya, Naro berteriak sekuat tenaga. Warga desa yang mendengar teriakan Naro langsung berhamburan keluar rumah. Begitu juga dengan Warna dan Marwan. Ada apa itu? Tanya Tuti saat mereka berada di jalan. Entahlah, ayo kita lihat. Suaranya berasal dari rumah Yadi. Sontak warga desa berlari ke arah rumah Yadi untuk melihat apa yang terjadi. Astagfirullah, Naro, bekik Warna. Kala melihat teman dekatnya sudah terlentang lemas di teras rumah dengan kepala bersimbah darah serta bajunya yang ikut berwarna merah. Dengan lemas Naro mengangkat tangan menunjuk ke arah dalam rumah untuk memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam. Brak. Barto membuka pintu selebar-lebarnya hingga nampaklah Yadi yang sedang mencekik Sheila. Yadi, lepaskan anakku, teriak Pak Kasim. Sekuat tenaga ia mendorong tubuh kekar Yadi diikuti warga lainnya yang menahan Yadi. Sheila langsung terduduk lemas. Ia memegang lehernya. Hampir saja dia mati karena cekikan Yadi. Sheila menghirup nafas dalam lalu menghembuskan secara kasar. Mida dan Saras langsung memeluk tubuh Sheila yang terduduk lemas karena cekikan Yadi, juga perut yang terluka. Semua warga kebingungan melihat ketiga-tiganya bersimbah darah. Namun Narola yang paling parah. Kita bawa saja dulu mereka ke rumah sakit karena mereka bertiga sama-sama terluka, perintah Pak Kasim. Dengan cepat Surya mengambil kemudi. Ketiga orang itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Setelah mendapat perawatan, Yadi menceritakan semua yang terjadi sampai pada kasus pembunuhan Pak Nar dan juga kejadian yang menimpa Barto. Astagfirullah, Sheila, apa benar yang dikatakan Yadi? Teriak Pak Kasim di dalam ruang perawatan. Anak pertamanya hanya dia membisu dengan pandangan tertunduk.
tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Pak Kasim mengusap rambutnya kasar. Wajahnya memerah, air matanya keluar tanpa diperintah. Ia terduduk di lantai rumah sakit, seakan tidak percaya kalau putrinya adalah tersangka utama. Begitu juga dengan Mida, istrinya, langsung pingsan saat mengetahui kalau Sheila adalah pelaku pembunuhan Pak Nar. "Aku harus melapor ke kepolisian, apapun itu kalian berdua sudah bersalah," singkat Pak Kasim. Ia keluar ruangan rumah sakit sambil mengusap air matanya. Semua warga yang berada di ruangan itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Sheila adalah pelakunya dan Yadi yang ikut membantunya. Pak Kasim membuat laporan. Setelah laporan diterima, tanpa waktu lama polisi langsung menangkap Sheila dan Yadi yang sudah mulai pulih. Sementara Naro masih melakukan perawatan karena luka yang dialaminya cukup parah. Setelah beberapa hari Naro sudah pulih, ia meneruskan usaha perkebunan yang kini sudah menjadi miliknya. Desa juga kembali tentram, tidak ada lagi teror pada malam hari. Sementara Yadi dan Sheila menjalani hukuman di dalam penjara. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.